Dan ini file mentahnya, ini file referensi fotonya, dan ini dia hasilnya. Jadi di season ngulik file kali ini gue dikirimin sebuah file sama teman kita, dan ini dia filenya. Oke, ini dia filenya. Ada referensi foto juga yang dia sertakan. Ini dia referensi fotonya. Oke, ini referensi fotonya dari siapa ini? Oke, ini bisa kelihatan ya. Dan sekarang kita bakalan bikin foto yang dia kasih ini sampai jadi kayak referensi foto yang dia kasih. Nah, ini tips penting buat teman-teman yang workflow-nya masih pakai JPG. Dan menurut gue ini adalah step yang nggak boleh dilaluin kalau misalnya teman-teman ngedit foto JPG. Kita bakalan coba buka Photoshop-nya dulu di sini. Anggap aja misalnya teman-teman ngedit 200 foto atau 100 foto gitu ya. Caranya tinggal kita tarik aja semua fotonya ke Photoshop dulu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman pakai Windows, jadi teman-teman tinggal tekan tombol Ctrl Shift Alt plus L. Kalian bisa temuin menu ini di menu Image Auto Contrast. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih fungsi dari step yang sangat-sangat gua sarankan ini? Jadi auto contrast ini cara kerjanya akan menyeimbangkan ambience foto kita dengan mengukur titik kontrasnya. Kenapa step ini menurut gue sangat-sangat penting banget? Karena kalau misalnya teman-teman ngambil foto pakai RAW, semua datanya itu belum dikompres dengan settingan tertentu. Kalau misalnya teman-teman pakai JPG, salahnya kan settingannya udah dikompres dengan settingan tertentu. Nah, di sini ambience-nya itu kadang kontrasnya bisa naik turun. Kalau misalnya enggak kita seimbangin dulu, nanti pada saat kita ngedit di Lightroom, foto kita itu bisa belang-belang. Atau kita bakalan lebih capek lagi nge-adjust setiap foto kita karena beda-beda. Tapi kalau misalnya ambience-nya udah kita samain semua, ketika kita tempelin preset nantinya, ini ngebuat fotonya itu nggak bakalan jauh. Jadi kita ngeditnya juga kadang nggak terlalu ribet karena ambience-nya udah disamain semua. Kalau misalnya fotonya itu banyak, teman-teman bisa buat action. Tapi di sini gue karena fotonya cuma 2 biji, jadi gue nggak bakalan pakai action, gue bakalan langsung save aja. Oke, sekarang tinggal kita tarik ke Lightroom. Kita bakalan coba tarik referensi fotonya. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal pergi ke menu yang ini. Atau kalian bisa tekan tombol Shift plus R. Nah, nanti di sini layarnya bakalan terbelah menjadi 2. Dimana layar yang sebelah kanan ini adalah foto kita. Dan di sebelah yang kiri ini kita bisa masukin referensi foto kita. Dan woro-woro buat teman-teman. Jadi mungkin kedepannya video-video gue bakalan horizontal yang kemudian gue set menjadi video vertikal ya. Karena gue capek banget kalau misalnya harus ngebuat satu video horizontal, satu video vertikal, gue harus ngeset ulang lagi. Jadi di sini gue bakalan set video horizontal dan teman-teman miringin layar aja. Dan juga karena kalau misalnya kita ngebuat video vertikal, banyak banget yang harus kita korbanin ya. Seperti misalnya tampilannya menjadi lebih kecil dan lain-lain. Oke, yang pertama gue bakalan coba turunin kontrasnya dulu. Karena di sini gue ngeliat kontrasnya itu lumayan rendah ya. Ini gue suka ya, karena fotonya menurut gue pas banget ya. Ambilannya pas banget. Di sini kalau kita lihat baju putihnya masih kelihatan banget seratnya. Dan ini gue suka banget karena foto kita nggak kehilangan detail nantinya. Jadi gue lihat di sini fotografernya mengutamakan wajah si cewek ya. Di sini wajah si cowok bakalan kerasa lebih gelap lagi karena dia ngutamain gimana caranya si cewek ini kelihatan make upnya. Oke, jadi gue bakalan coba turunin highlightnya supaya gambarnya nggak terlalu silau. Gue bakalan coba naikin black levelnya. Kalau misalnya kalian tanya kenapa gue naikin black levelnya, mungkin kalian bisa cek video gue yang sebelumnya aja. Karena di situ gue udah jelasin kenapa black levelnya gue naikin. Oke, sekarang kita bakalan coba, dan sekarang kita bakalan masuk ke bagian tone curve-nya. Di sini gue bakalan set untuk highlight-nya bakalan gue naikin. Oke, light-nya juga bakalan gue naikin. Like ini fungsinya apa? Like ini kalau kita angkat kurang lebih efeknya kayak white ya. Kayak white di bagian basic exposure tadi. Jadi white-nya bakalan gue naikin supaya karakter gambarnya lebih hidup. Dan untuk dark levelnya di sini gue bakalan coba naikin sangat-sangat banyak banget. Kenapa dark levelnya gue naikin? Ini juga udah gue jelasin sebelumnya.
Kalian bisa cek video gue sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman naikin exposure ya, ini bakalan naik secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya di sini kita naikin bagian dark levelnya, di sini yang bakalan diangkat pencahayaannya itu hanya bagian-bagian yang gelap dari foto kita. Nah, efeknya, jadi foto kita bakalan kerasa lebih merata pencahayaannya karena yang diangkat hanya bagian-bagian yang gelap doang. Ya walaupun nanti bagian-bagian yang terang pun akan ada sedikit efek ya, tapi nggak terlalu signifikan. Dan sekarang kita bakalan langsung lanjut ke bagian HSL-nya. Oke, untuk bagian HSL-nya gue bakalan buka semua supaya teman-teman bisa ngeliat. Oke, untuk bagian hue-nya gue bakalan set kayak gini. Oke, di sini gue bakalan turunin bagian yellow-nya ya, supaya karakter warna kulitnya itu nanti lebih ke merah ya. Jadi bagian orange dan yellow di sini gue bakalan coba turunin. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman perhatiin bagian bajunya ini di bagian foto referensi ya, karakternya itu lebih ke merah ya. Kita bisa aja naikin tintnya, tapi itu nanti ya. Nah, caranya teman-teman tinggal geser bagian blue channelnya ke bagian sebelah kiri ya. Kita geser ke arah kiri kayak gini. Oke, gua rasa segini cukup ya. Untuk bagian saturasinya kalian bisa ikutin aja, kurang lebih saturasinya gue bakalan set untuk naikin warna orange ya. Karena di sini gue ngerasa di bagian referensi foto sangat-sangat tinggi banget intensitas warna orange-nya. Bisa kita lihat di bagian kulit di sini ya. Skin tone ini orange. Nah, kita bakalan coba naikin, yellow-nya bakalan gue coba turunin supaya lebih clean. Kayak kurang lebih HSL-nya kalian bisa ikutin aja. Kayak untuk bagian luminance kurang lebih kayak gini. Nah, karena ini foto JPG, jadi settingan-settingan yang ke bawah itu udah nggak terlalu penting lagi. Kita bakalan langsung lanjut ke bagian masking untuk maksimalin fotonya. Oke, yang pertama gue bakalan coba ambil backgroundnya dulu. Oke, kita bakalan set kayak gini ya untuk backgroundnya. Terus kemudian kita bakalan juga ambil bagian subjeknya. Oke, gue bakalan coba terangin ya subjeknya. Kenapa nggak gue naikin di exposure? Karena gue pengen warna fotonya itu semacam kayak objeknya gue terangin, tapi backgroundnya gue nggak mau keangkat terangnya. Kenapa nggak gue naikin di bagian exposure kayak tadi aja? Jawabannya karena kalau misalnya gue naikin di exposure itu nanti yang naik secara keseluruhan ya. Kalau misalnya kita udah seleksi kayak gini, artinya yang kita terangin cuman bagian orangnya doang nih kayak gini. Oke, untuk bagian skin tone-nya gue bakalan set kurang lebih kayak gini. Oke, ini bakalan kita sama ratain ya warna fotonya. Oke, kalian bisa ikutin aja. Nah, di sini kalau kita lihat warna kulit si cewek lebih kelihatan soft banget ya. Nah, masalahnya foto kita di sini kelihatan kayak lebih flat banget. Kenapa nggak gua naikin di bagian saturasi aja? Karena kalau misalnya kita naikin di bagian saturasi, efeknya secara global ya. Sedangkan di sini yang mau kita naikin cuman bagian si cewek doang. Jadi di sini gue bakalan ambil muka si cewek dan kita bakalan set kayak gini. Dan ini file mentahnya, ini file referensi fotonya, dan ini dia hasilnya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan, feel free buat komen di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya.